Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua ilmu yang manfaat dan barokah. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang alif lam. Alif lam atau al. Apa alif lam itu? Alif lam adalah alat yang berfaedah untuk memakrifahkan isim nakirah. Jadi untuk menentukan sesuatu yang aslinya umum, ketika kemasukan alif lam maka sesuatu itu menjadi khusus. Maka isim nakirah semisal sayyarah, contohnya sayyaratun. Sayyaratun ini isim nakirah, dalam artian dia itu bermakna umum, sebuah mobil. Nah, itu. Yang berarti sebuah mobil yang tidak mengarah kepada satu mobil tertentu. Nah, itu. Tidak mengarah kepada mobil ini, mobil itu tidak. Pokoknya sebuah mobil. Ketika dimasukkan alif lam menjadi as-sayyar. Ketika kemasukan alif lam maka menjadi as-sayyarah. Yang bermakna mobil itu atau mana mobil ini, yang mengarah kepada mobil tertentu, yang mengarah pada mobil tertentu. Jadi alif lam adalah alat yang berfaedah untuk memakrifahkan isim nakir yang aslinya itu umum, sayyaratun sebuah mobil, ketika kemasukan alif lam menjadi as-sayyarah, mobil itu. Saburatun sebuah papan tulis. Kalau as-saburah papan tulis itu atau papan tulis ini. Nah, kemudian alif lam ini ada dua. Ada yang pertama alif lam ahdiyah. Itu. Yang pertama adalah ahdiyah. Yang kedua adalah alif lam jinsiyah. Alif lam ahdiyah, ada alif lam jinsiyah. Yang akan kita bahas lebih dahulu adalah alif lam ahdiyah. Alif lam ahdiyah. Alif lam ahdiyah dan alif lam ini ada 3 macam. Alif lam ahdiyah ini ada 3. Yang pertama ahdiyah dzikri. Yang pertama dzikri. Apa ahdiyah dzikri itu? Yaitu menyebutkan isim dengan bentuk makrifah atau beralif lam, yang mana sebelumnya isim tersebut disebutkan dengan bentuk nakirah. Contoh, bil amsi ishtaraitu thawban. Bil amsi ishtaraitu thawban. Fitukan wa thawbu jamilun jiddan. Langsung aja fitukan wa thawbu jamilun jiddan. Ini. Jadi alif lam di ahdi dzikri namanya. Alif lam ahdiyah, ahdiyah di ahdi dzikri, ahdiyah dzikri itu adalah menyebutkan isim yang beralif lam. Nah, ini as-saub
yang beralif lam, yang mana sebelumnya isim tersebut disebutkan dalam keadaan nakirah. Jadi kemarin saya membeli sebuah baju. Ini nakirah. Sepotong baju, sebuah baju. Fidukan di toko. Wasaubu dan baju itu. Nah, ini. Jadi alif lamnya ini namanya ahdiyah li ahdi dzikri. Menunjukkan ahdi dzikri. Nah, jadi yang dimaksud asaubu di sini adalah baju yang saya beli. Kemarin saya membeli sebuah baju di toko. Baju itu, dan kita bahasa Indonesianya. Dan baju itu, nah, nanti kalau bahasa Arabnya wasaubu dimakrifahkan. Nah, makrifah wasaubu di sini mengarah kepada baju yang mana? Yaitu baju yang saya beli. Namanya ahdiyah lidzikri, ahdiyah dzikri. Atau contoh yang lain adalah tadi malam saya bertemu seseorang. Orang itu besar sekali. Itu kan orang itu orang yang mana? Orang yang saya temui. Nah, gitu. Namanya ahdiyah dzikri. Nah, tadi laki itu rojulan, Maslan. Saya bertemu seorang laki-laki al-barihata tadi malam. Saya bertemu orang laki-laki tadi malam. Warrojulu, dan laki-laki itu kabirun jiddan, besar sekali. Jadi arrojulu laki-laki yang mana yang besar itu? Laki-laki yang saya temui tadi malam. Gitu. Dan biasa kita kan dalam bahasa Indonesia juga seperti itu. Kita kalau menceritakan sesuatu, sekiranya yang diajak bicara tidak mengetahui, pastinya kita pakai kata atau kalimat yang umum gitu. Contohnya kemarin saya pergi ke sebuah kebun, nah gitu. Kemarin saya pergi ke sebuah kebun. Kebun itu besar sekali. Kebun yang mana ya? Kebun yang saya datangi. Nah gitu. Sama dengan bahasa Indonesia. Jadi kemarin bil amsi saya pergi ke sebuah atau dhahabtu lah. Dhahabtu ila hadiqatin Mas. Saya pergi ke sebuah kebun. Kebun itu luas sekali. Al hadiqatu wasi'atun. Dan kebun itu luas sekali. Wasi'atun jiddan, Mas. Nah, jadi dalam bahasa Indonesia kebun itu, jadi kita nggak perlu pakai watil kal hadi, nggak perlu, langsung aja pakai wal hadiqatu. Nah, namanya alif lamnya di sini adalah alif lam li ahdi dzikri. Jadi menunjukkan bahwa hadiqah yang luas adalah hadiqah yang aku kunjungi kemarin. Jadi namanya ahdiyah li dzikri. Jadi ahdiyah li dzikri itu yang menyebutkan kalimat yang beralif lam, yang ma'rifah, yang mana sebelumnya telah disebutkan kalimat tersebut dengan nakirah. Nah, itu namanya ahdiyah dzikri. Yang kedua ada namanya ahdi dzihni. Dzihni. Apa ahdi dzihni itu? Disebutkan al-ahdu dzihni yaitu menyebutkan isim dengan bentuk ma'rifah dan orang yang diajak bicara bisa memahaminya. Jadi kita langsung menyebutkan satu kalimat dengan bentuk ma'rifah karena memang yang diajak bicara itu kita anggap dia itu sudah memahaminya. Contohnya Zaidun sadiqi fil ma'had. Zaidun sadiqi fil ma'had.
Zaid temanku di pondok. Saya mengatakan Zaidun sodiqi fil mahad. Nah, saya mengatakan kepada orang yang mana orang itu saya anggap dia sudah mengetahui pondok yang saya maksud. Nah, gitu. Jadi artinya Zaid adalah temanku di pondok itu. Orang yang diajak bicara faham bahwa maksud dari pondok itu adalah pondok Al-Ihsan, contohnya seperti itu. Karena saya mondok di Al-Ihsan, contohnya, kemudian saya bilang, dan teman saya itu, dia tahu kalau saya mondok di pondok Al-Ihsan, saya mengatakan Zaid ini temanku di pondok. Dan hanya dengan mengatakan fil ma'had, padahal belumnya tidak ada kata-kata, tidak ada yang merujuk bahwa pondok ini pondok apa, kan tidak ada. Tapi karena saya menganggap orang yang diajak bicara itu paham, maka kita pakai langsung ma'rifah. Nah, saya Zaid ini teman saya di pondok. Nah, itu. Dan orang yang saya ajak bicara, dia paham. Nah, jadi kita bisa memakai al-ahdiyah namanya, ini namanya alif lam ahdiyah dhihni. Dhihni itu ahdiyah hati, bangsa hati kan. Jadi orang yang diajak bicara itu langsung memahaminya. Atau contoh yang lain lah. Contohnya saya sama teman saya habis dari habis dari pantai, mungkin dari pantai selatan lah, pantai Bali Kambang lah, sebut pantai selatan. Saya bilang al-bahru jamilun jiddan. Nah, itu. Laut itu bagus sekali ya. Nah, itu jamilun jiddan. Laut itu bagus sekali ya. Nah, itu. Saya mengatakan kepada teman saya, yang mana kemarin kita sudah pergi ke laut itu, laut pantai selatan itu. Ketika saya mengatakan pantai itu indah sekali atau laut itu indah sekali, maka otomatis teman saya itu yang saya ajak bicara pasti langsung merujuk kepada pantai yang kemarin kita datangi. Pasti merujuk seperti itu. Nah, itu namanya alif lamnya li ahdi dhihni. Jadi kita pakai ahdi dhihni itu ya kepada seorang yang sama-sama memahami, kita dan dia sama-sama memahami ya gitu. Nah, dalam bahasa Indonesia kita juga sering kan seperti itu. Nah, contoh kita setelah pergi ke sebuah masjid yang besar itu, kemudian setelah keluar, kemudian saya bilang kepada teman itu, masjid tadi itu bersih sekali itu. Masjid tadi itu bersih sekali ya gitu. Bahasa Arabnya gimana? Langsung aja al-masjidun nadhifun jiddan. Nah, gitu. Masjid itu bersih sekali. Masjid yang mana? Ya pasti masjid yang barusan kita datangi. Ya, jadi orang yang diajak bicara itu pasti sudah memahaminya. Nah, gitu. Namanya ahdiyah dhihni. Jadi tanpa kita menyebutkan masjid apa itu, langsung kita pakai masjid ma'rifah. Karena kita menganggap orang yang diajak bicara itu memahaminya. Namanya alif lam di ahdi dhihni. Kemudian yang ketiga ada namanya ahdul hudur, al-ahdul hudur. Nah, itu. Hudur itu hadir. Yang ada sekarang ya, yang ada maksudnya. Hudur itu yang ada. Apa ahdul hudur? Yaitu menyebutkan isim yang ada atau yang hadir dengan bentuk makrifah. Contoh, katabtu bil qalami. Katabtu bil qalami. Saya menulis dengan pulpen. Pulpen yang mana? Ya pulpen ini. Nah, gitu. Namanya al-ahdi hudur. Jadi maksudnya saya menulis dengan pena yang ada ini apa ini? Jadi katabtu hadil kitabah atau katabtu hadzal dars bil qalami. Nah, bil qalam bihadzal qalam bil qalamil hadir. Dengan pulpen ini. Nah, gitu. Jadi namanya alif lamnya ini al-ahdil hudur, menunjukkan pulpen yang ada ini.
Masahtu as-saburah bil mimsahati. Itu. Bil mimsahati. Saya menghapus bil mimsahati. Nah, saya menghapus hadil kitabah tulisan ini bil mimsahati dengan penghapus ini. Nah, itu. Kalau bil mimsahati dengan penghapus ini namanya alif lam yang ada pada kalimat mimsaha namanya al-ahdil hudur. Itu. Al-ahdul hudur. Nah, itu macam-macam alif lam yang ahdiyah ya. Jadi ada ahdiyah, ada jinsiyah. Yang kita bahas ahdiyah dulu. Jadi ahdiyah ada ahdiyah dzikri, ada dzikri penyebutan. Jadi disebut dulu dalam bentuk nakirah, kemudian disebut lagi dalam bentuk ma'rifah. Saya membeli sebuah mobil. Mobil itu murah sekali ya gitu. Jadi ishtaraitu sayyaratan nakirah was-sayyaratu rakhisatun jiddan. Was-sayyaratu dan mobil itu gitu. Jadi was-sayyarah alif lam yang ada di as-sayyarah namanya li-ahdi dzikri karena menunjuk kepada mobil yang telah saya beli. Kemudian ada ahdiyah dzihni. Ahdiyah dzihni ini ketika lawan bicaranya sudah paham atau kita anggap sudah paham. Nah, contohnya tadi itu. Contohnya saya bilang dhahabtu ilal madrasati kulla yaumin. Saya pergi ke sekolah setiap hari illa yaumal jum'ah kecuali hari Jumat. Dhahabtu ilal madrasati itu. Orang yang saya ajak bicara itu dia sudah mengetahui sekolah saya itu. Jadi saya bilang dhahabtu ilal madrasah. Saya pergi ke sekolah setiap hari kecuali hari Jumat. Maka walaupun tanpa saya sebut itu nama dari madrasah dari sekolah, maka orang yang saya ajak bicara dia sudah tahu, sudah paham. Nah, itu maksud dari madrasah tersebut. Namanya ahdiyah dzihni. Nah, kan kita biasa sering tanya kepada teman ya, gimana kabar sekolah itu, gimana kabar pondoknya itu. Pondok yang mana ya? Pondok ya pasti kan sama-sama paham pondok yang kamu tinggali ya gitu kan. Sama-sama paham maksudnya itu. Nah, jadi kalau yang diajak bicara sudah paham, namanya alif lam yang menempel pada kalimat tersebut adalah alif lam li ahdi dzihni. Kemudian ada namanya alif lam li ahdil hudur, ahdul hudur. Itu kita gunakan kalau kita memang menunjukkan satu kalimat yang ada seperti ini. Katabtu bil qalami. Masahtu al-kitabata bil mimsahati. Katabtu 'alas saburah. Saya menulis di papan tulis ini, 'alas saburah. Nah, ini. Jadi alas sabur alas saburatil hadirah di papan tulis ini gitu. Atau kita mau mengatakan kapan kita pergi ke ke kebun. Nah, mata nadhabu ila hadiqah. Kapan kita berkebun? Al-yauma masalan. Nadhabu al-yauma. Al-yauma. Alif lam yang masuk pada al-yauma ini namanya al-ahdil hudur. Maksudnya al-yauma hari ini, nah, gitu. Al-yauma hari ini. Al-yaumul hadir, hari yang ada ini, maksudnya ya hari ini itu. Al-lailata malam ini. As-sabaha pagi ini. Itu kalau memang kita maksudkan itu hari ini, nah itu. Atau pagi ini ya gitu. Nah, itu macam-macam dari alif lam ahdiyah. Nah, ada ahdiyah dzikri, ahdiyah dzihni, ahdiyah hudur. Ini dipakai kalau kita memang mau menunjukkan kepada satu benda tertentu.